Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama di hari Minggu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat campur tangan-Mu dalam segala kehidupan kami. Kami boleh beribadah hari ini, semua terjadi karena anugerah-Mu. Mari tutup bungkus kami Tuhan di dalam setiap kesempatan ibadah kami dengan darah-Mu. Pagi hari kami dengan pasukan para malaikat-Mu, agar selama ibadah kami kerjakan Tuhan, kami diberkati atasnya. Kami menolak setiap rancangan kejahatan, manifestasi kuasa kegelapan, roh jahat di udara Tuhan, yang ingin Bapa mencuri setiap berkat kehidupan kami saat kami beribadah. Kuasa masalah bahkan intimidasi dari COVID-19 Tuhan, kami berdoa bersehati bersepakat, kuasanya kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa nama Yesus. Otoritas Tuhan Yesus sendiri memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongannya berasal dari Tuhan, selalu membuat kami melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami beribadah. Kiranya apa yang kami kerjakan, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Tuhan bukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, diangkat dan penuh kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang terima, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Tuhan bukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
Teruslah melancarkan kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Engkau memberikan semangat kepada setiap mereka yang mencari pertolongan kepadamu. Engkau memberikan Bapa kekuatan yang ajaib menghampiri hidup mereka. Karena Engkau Allah yang membela setiap hak orang-orang percaya Tuhan. Untuk senantiasa Bapa mendapatkan kemenangan-kemenangan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa Bapa kita, haleluya. Hey, yeah.
kehidupan setiap kita. Amin. Dan kita percaya ketika kita di dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berbuat luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Engkau yang mengubah setiap ratapan menjadi tari-tarian. Engkau yang memakai setiap kehidupan orang-orang percaya di akhir zaman untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga orang-orang gelap akan melihat terang-Mu Tuhan. Mereka akan bercahaya karena keselamatan yang datang daripadamu. Mari Tuhan catur tangan-Mu, mengubah setiap keadaan kami Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur. Karena Engkaulah Allah yang memampukan setiap pribadi kami untuk melihat kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu bekerja dengan ajaib memberkati kami, sehingga lawatan hari ini Tuhan mengubah setiap keadaan menjadi diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dicarikan pada terang-Mu, lawatkan hidupku, jadikan beban-Mu. Ketemuan yang tak berharga menjadi pilihan, kepadanya penuh hidupku takkan pernah sama saja ku berjumpa
kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami mohon pengurapan-Mu mengalir menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan hikmat-hikmat yang berasal dari surga, dan kami tidak dibelokkan oleh hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, maupun hikmat oleh setan-setan. Tetapi Tuhan, kami bertumbuh di dalam firman-Mu, bertumbuh di dalam pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita saat ini saya ambil dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Judul renungan kita saat ini adalah yang tercemar dosa menjadi karya anugerah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab menggambarkan bahwa di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, seringkali tumbuh kejahatan, tumbuh dosa seperti semak duri. Tetapi Tuhan rindu untuk mengubahkan apa yang sebelumnya dalam hati kita tumbuh semak duri menjadi pohon sanobar. Apa yang dahulu tumbuh sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka jiwa kita, hati kita seringkali dipenuhi dengan sinisme, dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kecemaran, dipenuhi dengan kenajisan dan lain sebagainya. Ada saudara titik-titik kelemahan dalam setiap kehidupan kita. Dan biasanya setiap orang memiliki kelemahan dosa masing-masing. Dan tentunya siapapun saudara yang beribadah bersama kami hari ini, saudara tahu titik kelemahan apakah di dalam dirimu yang memunculkan, yang menumbuhkan semak duri. Alkitab berkata saudara, akibat Adam berbuat dosa, maka apa yang dihasilkan muncul semak duri. Maka Tuhan rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Dosa juga menimbulkan perkabungan. Dosa juga menimbulkan kesedihan. Alkitab berkata saudara, di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kamu. Tuhan rindu memulihkan kehidupan kita. Abu yang menjadi tanda perkabungan akan diganti dengan perhiasan kepala. Kita melihat di dalam Alkitab bagaimana ketika Ayub mengalami depresi, Ayub duduk di tengah-tengah abu. Demikian juga Daud ketika ditinggalkan anaknya, dia dalam keadaan depresi, dia tidur di atas abu. Demikian juga Daniel, dia berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Demikian juga bagaimana ketika anaknya Daud yaitu Tamar mengalami krisis dalam hidupnya, dia mengoyakkan pakaiannya, dia mengoyakkan kainnya dan mengganti menjadi kain kabung dan abu di atas kepalanya. Maka jika saudara mungkin melihat berita di televisi, bagaimana orang-orang Timur Tengah masih memelihara kebiasaan ini saudara. Ketika mereka kehilangan orang yang disayang, ketika mereka mengalami krisis, ketika mereka mengalami kesedihan, ketika mereka mengalami keputusasaan, mereka mengambil abu atau tanah dan mereka lemparkan
di kepalanya. Tuhan rindu saudara mengganti kain kabung dengan minyak sukacita. Tuhan rindu mengganti abu dengan perhiasan kepala. Demikian juga Tuhan rindu menumbuhkan pohon sanobar sebagai ganti dari semak duri. Apapun krisis yang sedang saudara alami, apapun kecemaran yang pernah tumbuh dalam kehidupan saudara, ataupun dosa yang pernah tumbuh dalam kehidupan saudara, atau mungkin di hari-hari ini saudara sedang mengalami krisis yang berkepanjangan, saya percaya Tuhan rindu menggantikan semak duri dalam kehidupan kita menjadi pohon sanobar, dan kecubung diganti dengan pohon urang. Agar apa saudara? Agar kemasyuran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang harus kita kerjakan agar kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan? Yang pertama saudara, kita baca di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi yang pertama, carilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Berbaliklah dari jalan yang jahat. Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 30 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ketika kita berbalik mencari Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan kembali menyayangi. Tidak ada kata terlambat saudara untuk berbalik kepada Tuhan. Anugerahnya sungguh besar dalam hidup kita. Anugerahnya terbuka untuk menerima saudara dan saya ketika kita mau berbalik dan mencari Tuhan. Jika hari-hari ini saudara merasa bahwa apa yang ada dalam kehidupan saudara hanya penuh dengan semak duri, bahkan pekerjaan saudara, usaha saudara sepertinya tidak mengalami kebaikan, maka carilah Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Yang kedua saudara, di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan ayat 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang kedua saudara, tertanamlah di dalam rumah Tuhan, maka akan muncul tunas-tunas baru dalam kehidupan saudara. Tadi dikatakan yang sebelumnya muncul semak duri akan diganti dengan tunas pohon sanobar. Apa yang dahulu saudara tidak berarti, akan tumbuh hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Apa artinya ditanam di bait Tuhan? Kita mulai ditanam di gereja lokal. Kita mulai bertumbuh di gereja lokal. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan,
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Di sini dikatakan ketika kita mulai tertanam di dalam rumah Tuhan, maka akan tumbuh, saudara, tunas yang baru dalam kehidupan kita. Ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata firman itu akan menyirami hidup kita, saudara. Alkitab berkata bahwa dengan firman engkau sudah dibersihkan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, belum terlambat bagi setiap saudara dan saya untuk tertanam di gereja lokal. Di situ saudara akan mendapatkan siraman firman yang menumbuhkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, mengubahkan, menghancurkan semak duri dan diganti dengan benih-benih yang baru. Benih-benih kecemaran akan diganti dengan benih-benih kekudusan dan kasih yang murni. Benih-benih keserakahan akan diganti dengan benih-benih kemurahan. Benih-benih ketidakpastian, benih-benih sinisme akan diganti dengan benih optimisme dan pengharapan. Bahkan ketika kita penuh dengan kebencian, maka akan ditumbuhkan benih kasih yang baru. Firman itu sudah membersihkan kehidupan kita. Bertumbuhlah dan tertanamlah di gereja lokal. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabut, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ketika kita cemar, ketika kita jatuh dalam dosa, maka semak duri tumbuh. Tetapi ketika Tuhan memulihkan, maka kita menjadi tanaman Tuhan. Dan tujuannya apa, saudara? Untuk memperlihatkan keagungannya. Tadi saya sampaikan ketika dahulu kita penuh dengan keserakahan, kita menjadi orang yang dipenuhi dengan hati yang murah hati. Ketika dahulu kita penuh dengan kebencian, maka kita menjadi orang yang penuh dengan kasih. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berbaring dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita mulai bertumbuh dan muncul benih-benih yang baru. Maka waktunya apa yang cemar dalam kehidupan kita dahulu akan Tuhan ubah menjadi anugerah. Akan Tuhan ubah menjadi berkat buat banyak orang. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dikatakan, saudara, mulailah kita berjalan dalam pengurapan Tuhan dan roh Tuhan memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, mulailah kita menjadi pelayan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 6 dikatakan, engkau akan menjadi pelayan Tuhan, engkau akan dinamai sebagai imam-imam Tuhan.
mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Di ayat yang pertama tadi dikatakan, saudara, dalam Yesaya pasal 61. Karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Ketika kita dipulihkan, ketika mulai tumbuh benih-benih yang baru, Tuhan mulai mengutus kita untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Dulu kita hidup dalam kesengsaraan, sekarang kita menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara. Yang kedua, dulu kita adalah orang-orang yang remuk hati, tetapi sekarang kita merawat orang-orang yang remuk hati. Dulu kita menjadi tawanan dosa, dulu kita menjadi tawanan ketakutan, dulu kita menjadi tawanan depresi. Sekarang kita memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Demikian juga dulu kita terkurung di dalam ketidakpastian, maka kita hari ini membawa kelepasan. Selanjutnya dikatakan di ayat yang kedua, saudara, dahulu kita orang-orang yang berkabung, tetapi sekarang kita membawa penghiburan kepada orang-orang yang berkabung. Di ayat selanjutnya dikatakan, dahulu kita ada di dalam perkabungan. Tidak ada sukacita dalam hidup kita, tidak ada semangat, bahkan kita mungkin ada dalam keadaan depresi. Tetapi sekarang kita yang membawa puji-pujian, kita yang memberikan semangat kepada orang-orang yang kehilangan semangat. Bahkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang keempat, saudara, Tuhan mau kita kembali membangun reruntuhan yang berabad-abad. Dahulu mungkin saudara merasa rumah tangga saudara runtuh, bisnis saudara runtuh, masa depan saudara runtuh, tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika kita dipulihkan, kita mulai membangun orang-orang yang merasa tidak ada harapan. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam stres, dalam depresi, dalam ketidakpastian, mereka bangkit dan mendirikan apa yang hancur, satu bata demi satu bata. Sehingga saudara, kota-kota yang sunyi kembali semarak. Kehidupan orang yang sunyi menjadi semarak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iblis hanya bisa melihat masa lalu saudara yang cemara, tetapi Tuhan mau melihat masa depan saudara dan saya. Apa yang cemar oleh dosa akan diganti Tuhan menjadi karya anugerah yang menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi orang lain. Amin. Kita naikkan pujian dari gelap pada terang. Dari gelap pada terangku, kawan hatiku, jadilah ku baru. Terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di kemuliaanku. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerahmu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata,
pulang pada perahu, kawan hatiku jadikanku baru. Beruang dan tak berharga menjadi gurita di bawah tanganku. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerahmu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata aku menang sejarah hidup kebenaranmu sampai akhir hidupku. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerahmu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata aku menang sejalan hingga kebenaranmu sampai akhir hidupku. Yesusku, kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerahmu yang lama telah berlalu. Sekarang ku berkata aku menang terus berjalan di dalam kebenaranmu sampai akhir hidupku. Yesusku, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Firman-Mu berkata bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, Engkau membayar dan menebus dosa-dosa kami. Engkau yang menumbuhkan pohon sanobar sebagai ganti dari semadu. Engkau yang memberikan perhiasan kepala sebagai ganti abu.
Bahkan Engkau menggantikan setiap kain-kain kapuk dengan minyak sukacita. Terima kasih Tuhan ketika Engkau memulihkan kami dan kembali menyayangi kami. Ajar kami untuk terus tertanam di dalam taman Tuhan, tertanam di dalam pelataran Tuhan, agar tumbuh kembali tunas-tunas yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang cemar dahulu dalam kehidupan kami digantikan dengan anugerah-Mu. Sehingga Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat menyampaikan kabar baik. Kami dapat merawat orang yang sengsara, membebaskan orang yang terkurung dalam penjara. Dahulu kami yang hidup dalam reruntuhan, ketidakpastian, Engkau pakai kami untuk membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama, agar mereka kembali membangun masa depannya. Kami percaya di dalam Engkau ada anugerah. Semua Engkau kerjakan agar kami menjadi pohon tarpanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, keagungan-Mu dapat diceritakan. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon tarpanting kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tulang Zaytun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Putra dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhingga, yang ku miliki.